duta pariwisata untuk Lombok dan Energy Resources, satu. Yang kedua, dia ingin sekali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia karena ada tawaran juga ya dari negara lain, disebut-sebut Turki dan Cina ya di media semua. Kemudian pada bagian lain dia sudah pernah waktu diskusi mengatakan kalau ditawarkan oleh Indonesia siap. Walaupun saya agak beda pendapat, waktu saya ngotot kita pegang U17 saja karena ada Piala Dunianya setiap tahun, betul kan? Ada Piala Dunia setiap tahun dan Qatar itu rumah kami, 40.000 penontonnya. Saya nggak bawa, saya punya kartu khusus namanya on duty. Saya boleh lari dari kiri ke kanan, teriak-teriak, polisinya nggak bisa ganggu kalau di Qatar. Tapi itu harapan saya pada dia. Bagaimana nanti dia menjawabnya? Sekali lagi, dia sangat kagum pada presiden kita Pak Prabowo dan Pak Bung Karno, ditambah dengan pada kunjungan ini dia betul-betul ingin ada kesempatan juga bertemu dengan teman-teman semuanya ya. Boleh? Sekarang kalau ada yang mau diskusi langsung, nanti juga sambil santai loh. Ini nggak usah sistemnya kayak konferensi pers, nanti juga sambil makan juga boleh ngobrol sendiri ya. Akses bola itu dibuka selebar-lebarnya. Tadi ada Hamdan juga ya. Saya juga sebetulnya agak khawatir karena di media sosial ada yang bilang gini, kalau ketemu sama Effendi Ghazali dulu nanti pasti nggak dipakai katanya ya. Nggak apa-apa, orang bebas-bebas saja ini. Sama siapa aja boleh ketemu lah ya. Baik. Teman-teman kalau ada yang mau tanya dulu boleh. Ini yang agak kelihatannya seperti serius, tapi nanti boleh bebas satu demi satu ya. Santai ya. Boleh. Baik. Ini juga di satu aja. Halo Coach, saya pakai bahasa Indonesia berarti ya? Oke. Saya Ikhwan dari CNN Indonesia. Assalamualaikum. Mungkin langsung saja ke sepak bola mungkin ya. Coach sempat berkata bahwa Coach siap jika ditawarkan menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan kebetulan juga PSSI berkata akan mewawancarai kandidat pelatih timnas Indonesia. Apakah Coach Kapatze juga termasuk orang yang akan diwawancara oleh PSSI? Terima kasih. Endi hozir fakashitlaligimda balkim kimlardir ko'rishib gaplashish ehtimolim bor. Hozir bir narsa deyishim qiyin. Chunki o'zi boshqa plan bilan keldik. Barcha federatsiya qanaqadir aksiyani viziz bilan kelmadik. Biz mehmonga chaqirgan uchun Indoneziyani ham, shu xalqni ham yaqindan ko'rib ketaylik deb shunaqa keldik. Jadi kemungkinannya ada, tapi kalau kunjungan ini seperti Profesor tadi bilang itu kunjungan untuk mempelajari travel ini ya, jadi lebih tahu suasana. Jadi ini kan kalau langsung ada maksudnya undangan ini kan bisa diperhatikan, tapi sekarang fokusnya untuk ini ya, plannya, itinerary-nya kan sudah jelas bahwa kita sekarang pelajari dulu ini Mas. Jadi ini bukan official visit untuk wawancara ya, kalau langsung pertanyaannya Mas ya. Nanti saya bantu pertanyaannya, ditanya, tapi nanti aja lah kalian. Lanjut. Yuk. Santai. Santai ya. Santai itu maksudnya. Ya, saya Apri dari Garuda TV. Ingin bertanya, kelanjutan dari pertanyaan teman-teman tadi, jika Coach nantinya jadi pelatih timnas, strategi apa yang akan dipakai? Terus selanjutnya, timnas Indonesia ini idealnya main bertahan atau menyerang? Dan yang selanjutnya,
perlukah kolaborasi pemain naturalisasi atau cukup menggunakan pemain lokal? Nah, yang selanjutnya lagi, kira-kira siapa pemain idola Coach Timur, idola pemain dunia? Dan yang terakhir nih, tadi kan udah disinggung kalau Coach Timur ini ngefans sama Pak Prabowo. Kira-kira ke Indonesia ini ada jadwal bertemu dengan Presiden Prabowo nggak? Kira-kira? Terima kasih. Banyak banget. Saya catat 6 ada pertanyaan. Ini strategi maksudnya 3-4-3-4 tentang strategi jawab satu-satu aja tuh. Oh, bertahan atau menyerang? Kalau bertahan atau menyerang, lebih suka bertahan atau menyerang. Terus naturalisasi. Enggak, yang itu dulu suka menyerang atau bertahan. Strategi bertahan aja. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz? Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi maniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat ega chiqib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi mani yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibrid mana shu taktika o'zgaraveradi. O'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Jadi setiap pelatih kan ada filosofinya sendiri, taktiknya sendiri. Kalau saya jelas, jadi pasti menyerang, jadi menciptakan sebanyak peluang, pressing terus dan menciptakan sebanyak gol. Lalu pasti tapi KPI-nya kan hasil, jadi saya pasti sangat berfokus pada hasil untuk menang ya. Jadi ini berarti ini memerlukan fleksibilitas. Maksudnya meskipun base-nya 4-3-3, tapi berdasarkan lawan saya bisa lakukan sistemnya beda-beda. Naturalisasi gimana tadi? Naturalisasi internasional. Ya forget ya. Naturalisasi enggak. Saya ingatkan naturalisasi atau lokal saja atau bersama dengan naturalisasi. Endi albatta hozir bu to'g'risida eshitganimcha sizlarda ham savollar ko'p ekan, kimdir kerak ba'zi deyishyapti. Endi hozirgi kunda albatta shuncha naturalizovanniy o'yinchilar bor ekan. Oxirgi 2-3 yilda agar to'g'ri xabar olgan bo'lsam, ular ham bu jamoani bir hozirgi kunda aniq a'zosi. Ikkinchidan eng boshqa narsa bu naturalizovanniy yoki boshqa bu Indoneziya terma jamoasiga tayyormi? Shuni himoya qilishga sharafini bor, kuchini berishga tayyormi u inson yo'qmi? U eng boshqa narsa bo'ladi. Shundan kelib chiqib o'yinchilarni tanlanadi. Pasti sebelum saya berangkat ke sini saya pelajari dan sudah membaca sikap penonton pencinta sepak bola Indonesia ya, dan ternyata sekarang sudah 2 tahun dan sekitar 2 tahun sudah ada beberapa
pemain yang hasil naturalisasi. Tapi buat saya, mereka sudah masuk, mereka sudah bagian dari tim ya. Buat saya kriterianya, apakah setiap orang dia naturalisasi atau lokal, apakah mereka siap untuk fight for Indonesia? Kalau mentalnya memang mau siap untuk korbankan all energy, all effort, why not? Kalau dia lebih motivated to defend Indonesia's name, saya bisa ini ya, saya berpihak, berpendapat, include. Itu tidak berdasarkan lokal atau dinaturalisasikan karena sudah bagian dari tim. Lekin bizda ham O'zbekistonda bir paytlar bo'lgan 90 o'sha 2000'larda boshlari shunaqa bo'lgan, paspортlar berishgan, Rossiyadan o'yinchilar olib kelishgan, ba'zi 4-5 ta o'yinchilar bo'lgan, lekin buni foydasi bo'lmagan. Shunaqa narsa bo'lgan. Albatta o'sha aytganimdek, bu eng ba'zi narsa, bu mana bayroq uchun bayroq uchun tayyormi o'ynash? O'sha eng ba'zi narsa bo'ladi. Albatta farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar, shu narsa eng ba'zi narsa bo'ladi. Jadi di Uzbekistan juga experience-nya ya, tahun 2000-an Uzbekistan pernah mengajak 4 sampai 5 pemain naturalisasikan, diberikan paspor citizenship dari Rusia. Tapi lama-lama itu tidak pernah berhasil ya. Saya sudah lihat dari retrospektif tidak berhasil. Tapi buat saya seperti tadi bilang, apakah mereka siap defend ya, membela bendera Indonesia atau tidak? Itu yang satu-satunya faktor yang menentukan. Apakah dia siap untuk membela bendera? Kata-kata ya. Belum sudah bisa dijawab. Kalau untuk tadi untuk yang terakhir fans Pak Prabowo itu belum ada undangan. Tapi kan secara umum dia kagum pada Pak Prabowo dan Bung Karno. Belum ada undangan sekali. Ayo, silakan. Boleh dulu ya. Santai-santainya ya. Mic-nya. Ada. Mic geser. Oh nanti habis itu kesana ya. Assalamualaikum, Coach Timur. Saya Heri Kurniawan dari Bola.com. Tadi Prof. Effendi sempat menyinggung bahwa ada komunikasi antara Exco PSSI dengan Coach Timur. Mungkin saya boleh tahu dengan siapa Exco-nya dan komunikasinya seperti apa gitu. Terus pertanyaan kedua, kita tahu Timur Kapatse berperan besar terhadap kelolosan Uzbekistan ke Piala Dunia. Dia pelatih dari junior dan kita juga kaget kenapa tiba-tiba tidak lagi bersama tim nasional. Mungkin bisa dijelaskan alasannya seperti itu. Terima kasih. Federatsiyadan albatta chiqishi Sumarji degan inson bilan просто xohishimni bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani qildi. Bo'ldi, boshqa narsa bo'lmagan. Undan keyin gaplashmagan. Jadi pernah ada ya, yang kontak dari federasi ya, tapi tidak konkret. Pertanyaannya apakah ada keinginan? Jadi beliau langsung bilang bahwa ada rencana, sudah direncanakan kunjungan. Jadi setelah kunjungan bisa dibahas lebih konkret ya. Karena pertanyaannya pun sangat umum, apakah ada keinginan kerjasama dengan Indonesia? Itu aja. Jawabannya pun sesuai. Ya. Ikinci savolga albatta
endi biz vazifamizni qildik, olib chiqdik, olimpiadaga olib chiqdik, keyin o'zi murabbiy bordi, kasal bo'ldi, eng qiyin paytda to'rtta uchrashuv qolganini oldim, uni ham oxirigacha yetkazdim. Boshqa murabbiylarga ham taklif tushuvlar hammasi o'tkazib berdi, chunki endi riskoviy payt edi, lekin men oldim va oxirigacha yetkazdim, jahon chempionatiga chiqardik. Undan keyin yana o'sha kafa musobaqasida ham ishtirok qilib yutdik, lekin endi rahbariyat bitta men bilan muammo yo'q, bitta prosta o'sha jahon chempionati ko'rgan, qanaqa tajribasi bor, olib kelaylik, birinchi marta ishtirok qilyapmiz, qanaqa kamchiliklarga uchramaylik degan g'oya bilan qarorga kelishdi va men ham bitta yordamchi bo'lib ishlashim kerak edi. Oxirigacha meni qo'yib yubordi. Mani qarorim edi, o'tdan ketib o'zim ishlash uchun. Umuman olganda bu mashnaqa bo'lgan. Jadi pasti tim Olimpiade kan lolos. Setelah itu tiba-tiba ada pelatih timnas kan jatuh sakit ya. Jadi tinggal 4 game yang sangat menentukan, 4 match. Jadi pernah ada beberapa tawaran ke pelatih yang available, mereka menolak karena mereka pikir itu terlalu risky. Jelas ini apalagi time-nya sangat singkat. Jadi saya bilang oke aja. Jadi saya lanjutkan karena timnya sangat sama dengan tim Olimpiade kan, karena anak buahnya kan ada di sana sini juga. Jadi saya lanjutkan, ambil bisa dibilang risiko dan berhasil, alhamdulillah. Kalau ini ya bagian yang kedua, keputusannya itu rasional ya, karena pemerintah dan federasinya ya mengajukan untuk mendatangkan, karena pertama kali Uzbekistan masuk Piala Dunia, tidak ada experience kan, jadi mereka mengajukan mendatangkan pemain Fabio Cannavaro di konteks ini karena dia sudah pengalaman, sudah jadi juara lagi sebagai pendamping atau ini ya apa namanya asisten atau bersama untuk melatihkan tim sebagai asisten dan coach ya, tapi keputusan untuk pergi atau digantikan itu keputusan saya, karena saya yang tidak mau jadi asisten, lebih baik melanjutkan dengan apa namanya jadi pelatih untuk tim yang berikutnya ya. Tapi keputusannya sangat rasional, saya juga apa namanya supportif, cuma saya di peran yang baru saya tidak mau aja. Jadi mendukung ya pemerintah untuk menggunakan Fabio Cannavaro karena lebih berpengalaman. Dia mendukung, cuma dia nggak mau jadi asisten. Tapi keputusan pemerintah Uzbekistan didukung oleh Pak Tito. Ya, cakap dulu ya, belakang dulu boleh. Tadi dari tadi. Izin ya, maaf. Ya, sudah kali. Tes. Coach, izin saya Rizky dari AMTV. Saya mau bertanya, Coach Timur melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini seperti apa? Itu jadi. Endi yaxshi baho beraman, qaysi ma'noda oxirgi mashq siklida olsak ham yaqinlashdi. Prinsipiy kuchli terma jamoa bilan tengma-teng kurashyapti. Albatta qaysi detallar yetmayapti, uni ham ko'rinib turibdi. Lekin hozir kelayotgan yoshlar iqtidor tarafidan har tarafini kuchliligini ko'rsatyapti. Даже biz o'sha terma jamoa bilan 23 Osiyo chempionatida to'qnashganda yaxshi qarshilik duch kelganmiz. Yaxshi o'yinchilar bor edi va hozir statistikani qarab chiqdim, o'shaga manimcha 10 kishi yoki 11 kishi hozir terma jamoani muntazam chaqiryapti. Kimdir asosiy tarkib o'yinchisi, kimdir chaqiryapti. Bu ham yoshlarga e'tibor borligi va kelayotgan yoshlar kuchliligini alomati deb bilaman. O'shaning uchun potensial yuqori deb baholayman.
Pasti assessmentnya positif, perkembangannya ada, perkembangannya ada. Kemarin kan yang lawan juga cukup kuat, itu faktor utama ya, bukan Indonesia yang lemah. Dan tadi waktu flight ke sini saya pelajari ini ya, siapa pemainnya, dan ada hampir 10 sampai 11 ya pemain yang diambil dari U23 ya, U23 yang pernah kita main dulu lawan Uzbekistan, dan perlawanannya sangat ini ya, kuat. So perspektifnya sangat cerah karena diperhatikan pemain-pemain berbakat dan muda. Karena sering dipanggil untuk tim utama yang muda-muda. Baru saya cek ya. Tadi pesawat baca pemain-pemain Indonesia juga ya. Ya. Baca roadmap juga katanya. Enggak, benar ada fotonya dia. Nanti saya bagi. Yuk. Oke, saya Ilham dari Lithuanian.com. Assalamualaikum. Ada pertanyaan, Coach Timur Kapat, saya pernah nyambung yang tadi pernah ketemu timnas Indonesia di Piala Asia U23 di 2024 tahun lalu. Dan pada saat pertandingan itu salah satu pemain kita Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Mungkin Coach Kapazi bisa menceritakan nih kepada kita gimana sih waktu pas pertandingan itu, karena kan terkesan panas karena itu semifinal juga untuk menentukan lolos tidaknya kita ke Olimpiade. Lalu yang kedua, setelah kita menjadi semifinalis di U23 di tahun berikutnya di kualifikasi kita gagal untuk lolos ke Piala Asia karena adanya pergantian pelatih. Mungkin dari opini yang Coach melihat situasi yang lagi dialami timnas Indonesia, mungkin gimana? Terima kasih. Ingat nama Rizky Ridho? Dapat kartu merah. The one that is nominated now for Puskas Sport. With a very nice block. One game in the Если top o'ynaman deb yog'iga tepib ketgan o'yinchini biznikini after the intention and I think looking we are after in the red card. No, albatta o'zi tamom shu birin o'lmadi, shunaqa edi. Menimcha yettirdik, qattiq baribir davleniya jahli chiqayotgan payt bo'lishi mumkin edi. Bu endi futbolda bo'lib turadi, atila qilinmagan narsa. O'shaning uchun bizga qizil qarshi olgani balkim yana ham oxirigacha yetkazish uchun osonroq bo'ldi bu narsa. Lekin umuman olganda Indoneziya yaxshi qarshilik ko'rsatdi. Undan oldingi o'yinlarni ham ko'rib chiqdik. Tartibli, intizomli va yaxshi o'yinchilar borligini ko'rinib turdi. Va o'sha qizil olgan futbolchi menimcha hozir bunda nasional terma jamoasini ham asosiy himoyachilardan bittasi. Dan defender kan, tadi saya perhatikan dia masih ini kan, masih pertahankan, dan salah satu pemain terbagus ya. Saya mengerti karena tadi saya sudah bilang bahwa kita apply pressing kan, apalagi 1-0. Waktu itu kita pressing terus, itu biasa ya. Jadi kalau pemain jadi emosi ya tidak bisa terkendalikan. Tapi assessment saya waktu itu saya pernah lihat beberapa kali, dia memang mau play ini bola, cuma of course technically itu tidak ini ya. Jadi ini dia harus melanggar ya. Tapi rata-rata waktu itu
tadi Pak Timur pakai kata tertib ya, tertib. Itu berarti disiplin, bahasa Uzbek juga tertib ya. Jadi tim Indonesia waktu itu juga 2024 dan sekarang juga saya perhatikan cara mainnya tertib, disiplinnya sangat menonjol. Dan di timnas ini pemain yang tadi masih main dan waktu itu cuma soal ini ya, teknik ya, dan emosi yang paling penting itu emosi, harus pemain apalagi di minut-minut tertentu menentukan harus jaga emosi ya. Bitta narsa qo'shi albatta bo'lib turadi futbolda, futbolchi o'zini tutish kerak. Keyingi o'yinlarda komandasiga yordam qilolmadi, o'sha ham keyingi o'yinlarda rol o'ynadi. Agar o'ynaganda balkim yordamlashadi, chunki u liderlardan bittasi edi. Jadi tahan emosi, calm down itu penting sekali karena perannya di tim sangat tinggi, dia di match berikutnya dia tidak bisa bantu timnas. Dia sangat waktu itu diperlukan ya, di match berikutnya kan sangat ini lawannya kuat. Jadi yang dapat Puskas buat siapa? Rizky Ridho, Declan Rice, atau Lamine Yamal? Yang soal ini belum terjawab tadi, yang soal yang dari semifinalis akhirnya setelah pergantian pelatih malah jadi nggak lolos ke Piala Asia U23, mungkin dari pandangan coach ada opini khusus atau gimana, mungkin komentarnya? U23 kita waktu itu semifinal, sekarang tidak lolos ke Piala Asia. Waktu itu ya ada pergantian pelatih, gimana tanggapannya? Sekarang tidak lolos. Bilmadim endi u komanda yaxshi hozirgi komandani, lekin kecha kuni Maliga qarshi uchrashuvda birinchisini ko'rdim, ikkinchisini albatta ko'rmadim. Mayli, uni aytmasam bo'ladi. Hozir komandani bilmadim, chunki ko'rganim yo'q. Undan oldingisini albatta yaxshi tanladim, chunki bizga qarshi o'ynayotganda tayyorgarligini shunga yarasha ko'ramiz. Waktu itu yang sebelumnya saya perhatikan semua matchnya, statistiknya. Tapi tahun ini yang kejadian ini saya tidak begitu informed ya. Meskipun yang kemarin yang lawan Mali saya sudah mulai lebih teliti. Ya. Yang lawan Mali bagus. Maliga qarshi albatta birinchi o'yinga qaraganda ikkinchi o'yinda yaxshiroq o'ynashdi. Birinchi o'yinda birinchi o'yinda ko'rdim, ikkinchi o'yinda oxirini faqat ko'rdim. Birinchi o'yinda albatta prinsipi umuman kartikani olsa yaxshi harakat qildi, lekin o'sha epizodda kerakli paytlarda o'sha переход с обороны, с атаки в оборону oqsaqlayotgani ko'rinib turibdi va kontratakada prinsipda bitta standart, ikkinchisi qarshi hujumda gol ma'lum. Ikkinchi o'yin уже menimcha ancha yaxshiroq o'ynadi. Jadi game pertama ya, match pertama saya perhatikan bagus ya. Yang berikutnya kan pasti ada progres ya. Tapi satu elemen ya saya mau komen itu masalahnya itu switching atau transfer from defense from attack to defense, itu yang masalahnya. Setelah ininya ini maksudnya menyerang, seharusnya dalam waktu yang sangat singkat harus pulang. Itu yang jadi saya perhatikan ada kelemahannya. Transisi, betul, transisi. Oke, satu lagi ya, habis itu silakan bebas. Shunda muammo hujumda ham, конечно, birinchidan odam yetishmovchilik bor hujum qilayotganda, va ikkinchidan albatta zaifligida ham muammolar bor. Komennya jadi strikernya ya, jadi striking line-nya harus diperkuatkan ya. Striker juga lebih bagus, diperkuat setelah game yang pertama. Ayo satu lagi. Ya, perkenalkan saya Irwan Chan, saya konten kreator bola kebetulan.
Yang saya tanyakan kan sekarang squad timnas Indonesia ini mungkin untuk 4-5 tahun ke depan bakal masih bareng-bareng coach dengan JIC dan kawan-kawan. Yang dari pertanyaan saya, gimana pandangan coach Timur Kapace terhadap peluang Indonesia untuk masuk ke dunia 2030 itu yang pertama. Yang kedua terkait Piala Asia 2027. Terus yang ketiga adalah ini yang sering ramai dibicarakan yang kita belum pernah raih adalah terkait peluang Indonesia untuk menjadi juara di regional di AFF. Itu yang pertama. Tuh yang kedua adalah nyambungin tadi masalah transisi dan yang menjadi problem dari Indonesia adalah masalah striker. Itu menjadi masalah di era-era sebelumnya. Nah, jika Coach Timur Kapace ditakdirkan menjadi pelatih timnas Indonesia, apakah Coach Timur Kapace punya keyakinan dengan pemain Indonesia saat ini yang ada strikernya bisa menemukan ketajaman bagi striker timnas Indonesia? Contoh kayak Ulermeni, kita punya Moro Gistra, terus kita punya Ramadan Sananta. Gimana pendapat Timur Kapace tentang kondisi ataupun stok striker yang ada di timnas Indonesia? Kita bikin sederhana aja, bisa nggak Indonesia ke lolos Piala Dunia 2030? Dan itu yang pertama. Manimcha shans, yaxshi shans bor deb o'ylayman, chunki hozirda oxirgi mana shu siklda olsak, prinsipi yaqin edi. Albatta, qaysidir detallar, qaysidir darabotiga balki yetmagandir, lekin manimcha potensiali yetadi, chunki yosh tarafdan ham qaradim. Возраст hozir как раз ishlayotgan bolalar optimalni возрастda 30-yilga kelishadi o'sha отборочныйga hozirgi kundagi yoshlar. Shuning uchun menimcha bu real narsa. Hozirgi rivojlanish tempi bilan o'sish kelayotgan narsa bilan faqat o'sha nima yetishmayapti komandaga o'shani to'g'irlash kerak. Bo'ldi, muammo yo'q. Chunki hozir ham ancha yaqin kelishdi. Jadi sekarang pun bisa dibilang hampir lolos ya, karena itu berarti sudah persiapannya sangat matang. Cuma saya perhatikan tadi umur rata-rata ya pemainnya. Jadi itu sangat kemungkinan kemungkinan besarnya menjelang 2030 mereka sangat itu di usia yang optimal ya, karena yang ini. Jadi saya sangat optimistis itu dengan perkembangan dan demografi. Usianya itu pada 2030 akan sangat besar kemungkinannya. Piala Dunia, habis itu Piala Asia. Senior ya, so what about Asian Cup? Ya, limon so'zi har bir musobaqada yuqori maqsad qo'yish kerak, shunga harakat qilish. Bu ham katta tajriba bo'ladi, katta o'qit bo'ladi, chunki hatto ham prinsipi hozirgi kundagi Indoneziya menimcha o'z oldiga yuqori maqsadlar qo'ysa bo'ladi va shunga harakat qilsa bo'ladi. Chunki umuman jamlangan jamoa yomon emas. Mana shu oxirgi 5-6 o'yinlarni man agar tomosha qilgan bo'lsam, nasionalizmni yaxshi futbolchilar bor. Shuning uchun menimcha bu Osiyo chempionatida ham bir narsa uchun harakat qilsa bo'ladi. Faqat o'sha maqsad qo'yilsa, intilsa, o'shanda rivojlanish o'sish bo'ladi. Jadi prinsip saya tidak ada pertandingan yang tidak penting atau 2-3 ya tingkatnya. Yang paling pasti kalau timnas sudah ikut harus ini ya targetnya paling tinggi. Jadi juarai bukan partisipasi. Kalau ya ingin jadi juara baru ini ya timnya ininya akan sesuai ya, jadi semangatnya akan sesuai. Pasti ada beberapa detail yang harus diperbaiki dari ini ya pandangan saya. Tapi sama, jadi tim Indonesia rata-rata jadi ini sangat ini berpotensi ya. Gitu. Terakhir, Indonesia punya banyak penyerang ya, tapi kita seperti kekurangan penyerang untuk pertandingan internasional. Indonesia punya banyak penyerang, tapi seperti kekurangan kalau pertandingan internasional.
Çok şu an. Lekin xalqaro musobaqalarda normal nima o'ylaysiz? Hozir yoshlardan yoki bir aniq bir prinsip bilan tarbiyalansa, o'sha o'yindagi yulduzlarni yetishtirishimiz mumkinmi? Albatta bu kamchilik bor, ko'zga tashlanyapti, chunki oxirgi stadiyaga kelganda qanaqadir volnение, xavotir bor yoki tepadigan joyda pas berishadi degan narsalar bor. Buni ustidan albatta mashg'ulotlarda ishlansa bo'ladi. O'sha situatsiyalarda mashg'ulotlarda qilish kerak ko'proq va albatta shunaqa situatsiya ko'proq bo'lgandan keyin albatta o'sha o'sadi futbolchi va albatta bu mashnaqa международный yaxshi o'yinlarda ko'proq o'ynasa yana ham o'ziga anaqa ishonch ortadi. Jadi formulanya yang simpel ya, jadi pasti kalau sudah kelihatan itu kekurangan ya. Jadi titik ini harus diulangi terus, diulangi sampai jadi perfect ya, perfect. Yang kedua, solusinya harus dimainkan international games sebanyak mungkin ya, karena experience bisa diambil dari tim lawan. Jadi akan Jadi latihan itu sangat menentukan, jadi cara latihannya. akan ada evaluasi dan latihan sangat menentukan. Bakat-bakat penyerang kita termasuk baik, luar biasa. Tinggal banyak uji coba ya, pertandingan-pertandingan internasional. Baik, saya mau tutup karena habis ini kita makan sambil. Pemirsa, breaking news akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Oh ini ada yang minta tanda tangan. Ya, Anda yang minta tanda tangan. Oke, ya. Oke, tanda tangan ya. Oke, dan ini Pak Sako. Ini bagian dari kita Pak, dari NG Resources. Ini timnas baru. Kalau timnas nggak ada warnanya biru ya. Itu timnas Uzbekistan biru sama putih ya. Nanti buat dipasang di kantor. Ini kita bikin seragam buat kita happy aja, bukan berarti kita ini kalau mau timnas ya warnanya merah lah. Tapi ini karena merah dan putih kalau perusahaan kita warnanya biru. Liga 3 gitu. Hah? Liga 3. Liga 3. Enggak. Ya ada hubungan sama liga. Oke, thank you. silakan ya. Mau makan dulu ya. Ya, pemirsa, itu tadi dari konferensi pers dari Timur Kapaze dan juga Effendi Ghazali selaku pemerhati sepak bola terkait dengan Timur Kapaze yang berpotensi menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Dan saat ini tadi kita saksikan bersama bahwa Timur Kapaze melakukan sesi tanda tangan di baju jersey seperti itu ya. Dan saat ini sedang memberikan keterangan dan kita akan simak secara bersama menunggu dari penerjemah dari Timur Kapaze. işte hareket bo'lyapti. Jahon chempionatidan xuddi shunaqa, xudoga shukr, oxirgi payt o'sha olimpiadadan yo'llanmasini qo'lga kiritdik. Jahon chempionatiga chiqdik. Hozirgi situatsiyada u narsada ham men ishtirok qildim va shunaqa bo'lyapti, işte taqdir yana mana shunaqa aylanib Indoneziyada bu narsa shuncha yildan beri harakat bo'lyapti. O'xshash istoriya bo'layotganda menga dejavu bo'lyapti. Biz ham u men futbolchi sifatida ham shuncha harakat qilganmiz, chiqarmaganmiz boshqa. Murabbiy sifatida xudoga shukr olimpiadaga olib chiqdim. Jahon chempionatiga olib chiqdim komandani va hozirgi paytdagi bo'layotgan situatsiya ham bizga o'xshash narsa bo'lyapti va bilmadim, bu endi o'zim taqdir, agar men
hozir kunda masjidda turayotganman, bu ham bitta qanaqadir Xudoni bir anaqasini deymanda. O'shani aytmoqchiman. Jadi kesimpulannya, jadi barusan saya deja vu ya, jadi sepertinya itu sudah pernah terjadi ya. Deja vu bahwa Uzbekistan juga waktu saya terutama pemain dalam situasi yang hampir sama. Jadi usahakan tidak bisa lolos Olimpiade, usahakan tidak pernah lolos Piala Dunia kan. Dan kebetulan saya di sini dan situasi atau ini ya, jadi stage-nya tahapannya hampir sama. Jadi insya Allah ini kan takdir kan apa nama semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Jadi insya Allah kita ini kan berniat bahwa kelanjutannya hampir sama dengan ini ya, hasil Uzbekistan insya Allah. Karena sudah mungkin stage-nya sudah take off ya. Dan kebetulan kita di sini. Betul. Javu katanya, Javu. Jadi kalau ada yang mau ngobrol apa ambil foto, siap sambil. Dan tentunya Timur Kapadze juga saat ini masih menjadi calon kandidat kuat terkait dengan calon pelatih timnas Indonesia. Kemudian tadi juga sempat dikatakan oleh Timur Kapadze yang masih mempelajari terkait dengan roadmap dari timnas Indonesia. Kemudian proses negosiasi pun masih berlangsung. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Kapadze ini sukses membawa timnas Uzbekistan lolos menuju Piala Dunia 2026. Kandidat pelatih timnas Indonesia Timur Kapadze menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pelatih asal Uzbekistan itu melaksanakan sholat Jumat di shaf terdepan. Kemudian terlihat juga mengenakan kemeja batik. Kemudian kandidat pelatih timnas Indonesia ini menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat siang. Selepas sholat, Kapadze menuju ruang VIP Masjid Istiqlal. Kemudian dirinya berbincang hangat dengan sejumlah orang. Salah satunya adalah pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Dan tampak dirinya berbincang hangat dengan sejumlah orang. Salah satunya adalah pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Kemudian setelah perbincangan selesai, Kapadze bergerak menuju ke lokasi makan siang yang juga berada di wilayah Masjid Istiqlal. Bahkan dirinya disambut hangat oleh jemaah Masjid Istiqlal dan juga media. Kemudian mantan pelatih timnas Uzbekistan ini digadang-gadang masuk dalam 5 nama calon pelatih skuad Garuda. Pemirsa, sebelumnya pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali mengunggah keberangkatan Timur Kapadze terbang ke Indonesia di media sosialnya. Dan video ini ramai diperbincangkan warganet mengingat Kapadze adalah kandidat kuat sebagai pelatih timnas Indonesia. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Camar Haenda. Inilah seputar Anyu Siang. Akibat ugal-ugalan, satu unit sedan mewah ringsek akibat menabrak truk pengangkut batu split di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Sebelumnya mobil sempat terlibat adu balap dengan mobil lain hingga saling bersenggolan.